masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sehingga dalam pembelajaran kalian dalam keadaan yang fit, sehingga materi yang kalian dapatkan nanti bisa kalian serap dengan baik dan maksimal. Di pertemuan kali ini kita masih akan tetap membahas tentang sumber hukum Islam, karena kemarin sudah dibahas sumber hukum Islam yang pertama Al-Quran dan sumber hukum Islam yang kedua hadis. Sekarang kita akan membahas sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran, hadis, dan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukumnya yang telah ditentukan. Untuk hasil ijtihad dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Makanya untuk melakukan ijtihad ada syaratnya. Pertama, memahami isi Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memahami bahasa Arab. Yang ketiga, mengetahui soal-soal ijma'. Yang keempat, menguasai ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang luas. Ijtihad bisa menggunakan cara ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan dari seluruh imam mujtahid dan orang-orang muslim pada suatu masa dari beberapa masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Contohnya, ijma' yaitu ketika berkesepakat para sahabat waktu itu untuk mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah sepeninggal Nabi SAW, dan kodifikasi Al-Quran. Ya, itu contoh dari ijma'. Kemudian untuk qiyas itu adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya, karena antara keduanya terdapat persamaan ilat atau sebab-sebabnya. Contoh qiyas yaitu ketika menentukan hukum halal haramnya dari narkotika. Narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu belum ada zaman saat Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama dan ahli ijtihad kemudian menganalogikan narkotika itu sebagai khamar, minuman yang memabukkan, sebab sifat atau efek dari konsumsi narkotika sama atau bahkan lebih berbahaya dibanding minuman memabukkan tadi, sehingga ditarik kesimpulan bahwa narkotika hukumnya itu haram. Qiyas juga mempunyai rukun, ya, yaitu pertama aslu atau pokok, yang menjelaskan tentang hukum. Kemudian ada al-far'u, rukun yang kedua, atau al-far'u itu cabang, ya, sesuatu yang tidak ada ketentuan nas. Jadi untuk rukun yang ketiga itu ada al-hukum, hukum yang dipergunakan qiyas untuk memperluas hukum dari asal ke far'u. Dan keempat ada illah atau sifat, suatu sifat yang terdapat pada aslu. Dengan adanya sifat itulah aslu mempunyai suatu hukum, dan dengan sifat itu pula terdapat cabang disamakan dengan hukum aslu. Kemudian selain dengan ijma' dan qiyas, ijtihad itu juga bisa dengan istihsan, istishab, istidlal, maslahah mursalah, al-uf, dan yaroi. Istihsan atau istislah adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang tidak dijelaskan secara konkret dalam Al-Quran dan hadis yang didasarkan atas kepentingan umum atau kemaslahatan umum atau untuk kepentingan keadilan.
Kemudian ada juga istishab, yaitu meneruskan berlakunya suatu hukum yang telah ada dan telah ditetapkan suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah kedudukan dari hukum tersebut. Paham ya? Kemudian untuk istidlal, ada juga istidlal ya, itu menetapkan suatu hukum perbuatan yang tidak disebutkan secara konkret dalam Al-Quran dan hadis dengan didasarkan karena telah menjadi adat istiadat atau kebiasaan masyarakat di tempat itu ya. Jadi itu yang dimaksud istidlal ya, istihad dengan istidlal. Yang selanjutnya adalah ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu adalah maslahah yang sesuai dengan maksud syara yang tidak diperoleh dari pengajaran dalil secara langsung dan jelas dari masalah itu. Kemudian juga ada al-urf, urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya. Yang terakhir ada yaroi, pekerjaan-pekerjaan yang menjadi jalan untuk mencapai maslahah atau untuk menghilangkan mudarat. Untuk kedudukan istihad itu dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa 105 dan di halaman hadis juga ada. Bahkan di situ diterangkan Rasulullah memberikan tempat yang mulia kepada para mujtahid, walaupun mujtahid salah dalam beristihad. Itu ada di hadis dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang pernah mendengar Rasulullah bersabda, yang artinya apabila seorang hakim hendak menetapkan suatu hukum kemudian dia beristihad ternyata benar istihadnya, maka baginya ada dua pahala ya. Dan apabila dia hendak menetapkan hukum kemudian dia beristihad dan ternyata salah istihadnya, maka untuknya satu pahala. Maka di situ sudah terlihat ya bahwasanya kedudukan istihad dalam sumber hukum Islam memang tidak dapat dikesampingkan, karena istihad membantu para ulama dan umat muslim zaman sekarang untuk memutuskan hukum pada suatu perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Itu dapat dikatakan bahwa kedudukan istihad setara dengan hukum Islam lainnya. Ya, itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi anak-anak tentang sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu istihad. Semoga apa yang didapat hari ini bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa terus belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.